Imam Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, nggak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan qalbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesal. Allah diteriak-teriakin, Allah lah ba'ariya-ariya, ya, bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesal. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi nggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jo dendeng balado. Di ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar. La ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilaha kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya, ya Allah. Apa rahasia la ilaha illallah? Ada kesadaran itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha illallah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, qalbunya belum menikmati tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak, dihitung-hitung aja, seumur Bapak Ibu sekarang kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lama di Lintau ya? Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habisnya nak. Maka orang siko bakat tuh. Afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lezat adalah durian, ya nak? Jadi kalau tidak suku durian tuh separuh dunia hilang. Tapi bagi ahli qalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih.
Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalul zikr ahladzul azkar. Zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu ya, mau sampai mati begitu. Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat. Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zaluman oleh Allah, zalim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan nih enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, ada meninggal ya Allah, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salaf saleh. Jadi salaf itu bukan nyala-nyalain orang mulu, Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Jadi kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun, walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas, dan itu harum ya, yashummuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya, dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat suluk ya. Itu surau suluk mungkin sudah antum lah yang hidup pintar ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya kehariman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah ya. Kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah, kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin gak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah lain di hati? Mungkin gak? Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat gak?
Kita sakit nih, demam. Makanan paling nikmat misalnya apa tadi? Durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan lagi demam. Mau muntah. Maka orang-orang yang di kolbunya ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam kolbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci. Ahlul bid'ah, jahil, syukur-syukur nggak finnar kan, masuk neraka. Ya, zindiq, waduh, masya Allah. Dulu ada Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, beliau ini di kota Bukhara. Kami berziarah. Di saat berziarah itu kami membaca satu kisah beliau, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya, antum pernah ziarah ya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir? Tanwirul Qulub? Belum pernah ya? Ibn Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir nggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi? Ketemu Fath Hijazi, Syekhul Lughawi ya. Beliau menceritakan di situ Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya namanya Mir Kulal. Mir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah gitu-gitu aja katanya. Kalau Mir Kulal enggak la ilaha illallah, la ilaha, kayak meromprang Pak. Karena saat itu sering terjadi perang mendadak. Maka murid-murid yang sudah masuk kalimat la ilallah dalam dirinya itu enggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Bukhari dia sedang menikmati satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsi tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Gitu ayatnya. Sebutlah nama Rabbmu, nama Allah di dalam qalbumu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam qalbumu, dalam jiwamu, dalam dirimu, dengan penuh kerendahan hati dan khafi. Tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid, asisten-asisten khalifah Mir Kulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya Ustaz? Oh, enggak sunnah itu. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahauddin masih muda kepada gurunya oleh murid-murid tua. Tuan guru Mir Kulal ada murid kurang ajar, namanya Bahauddin. Tuan guru imam berzikir, beliau kabur. Mir Kulal kira-kira marah nggak? Malah senyum. Kalian nggak tahu siapa Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disidang, tapi bukan disidang Pak, malah dipuji. Bahkan Mir Kulal mengatakan nanti yang melanjutkan aku dia. Dan betul lah,
sanad zikir qalbu, zikir khafi, zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah, mata menunduk, kepala menunduk. Itu kemudian disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simalungun ke Tanah Datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango, bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di Jauh Syekh Muhammad Jamil Jauh, kemudian Syekh Zakaria Labai Sati, masih banyak di sekitar Lintau ini. Kalau kita cek dulu banyak surah-surah itu dibawa dari sana tuh dulu ya. Berkembang sampai ke India, sampai kemana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Qubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut. Makanya orang suluk itu kalau zikir bukan zikir ba'da sholat itu yang mereka amalkan, itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka, kepala ditutup, mata dipejam, lidah dikunci, kolbulah yang menyebut, tasbih berjalan. Ya. Adapun zikir ba'da sholat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir Naqsyabandi. Ya. Oleh karena